Setelah beberapa hari berperang, Kerajaan Kalungkung mengalami kekalahan oleh Kerajaan Blambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakoso. Putra dan putri Kerajaan Kalungkung, yaitu Raden Rumpaksa dan Putri Surati, berhasil selamat. Mereka melarikan diri ke dalam hutan sebelum perang berkecamuk. Di tengah pelariannya, sang kakak memilih berpisah. Hal ini bertujuan untuk mengecoh pasukan Blambangan. Adikku Surati, demi kebaikan kita seperti kita harus berpisah sebelum pasukan itu menangkap kita. Tapi aku tidak Gak bisa, ini demi kebaikan kita. Aku ke timur dan kau ke barat. Setelah Kerajaan Kalungkung tunduk, Prabu Prakoso memerintahkan putranya Raden Banterang untuk memimpin Kerajaan Blambangan, karena sang Prabu akan tinggal di Kelungkung untuk beberapa saat. Prabu, Anakku, Raden Banterang. Kuperintahkan kau untuk memimpin kerajaan kita selama aku menetap di Kelungkung untuk sementara waktu. baiklah ya. Raden Banterang sangat menyukai berburu rusa. Suatu hari, berangkatlah dia dan pengawalnya ke hutan untuk berburu. Setibanya di hutan, dia melihat seekor rusa yang cantik. Apa itu? Wow, itu rusa yang cantik. Jangan lari. Raden, tunggu! Kemana ini? Siapakah gerangan gadis itu? Bidadari atau manusiakah Adinda? Saya manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati, Tuan. Saya berada di sini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Dan ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Aku turut berukacita terhadap ayahmu. Lebih baik kamu ikut bersamaku. Karena di hutan sangat berbahaya untuk putri secantik dirimu. Baiklah, Tuan. Mari. Akhirnya, Surati ikut Raden Banterang ke istana. Suatu hari, Surati keluar dari istana untuk berjalan-jalan mengelilingi desa dengan emboknya. Saat Surati berjalan-jalan, matanya tertuju kepada para penjual kain dan perhiasan, dan langkah kecilnya pun menuju kepada para penjual tersebut. Putri, silahkan dilihat-lihat. Wah, kain dan perhiasan ini sangat cantik. Iya, Putri, apalagi permata ini pasti akan jauh lebih indah jika dipakai oleh kau. Putri Surati memang sangat cantik sekali. Apapun yang dia gunakan pasti terlihat indah. Dan lihatlah ini, Putri, ada kain yang bermotif indah dan langka sekali, dijahit oleh benang yang berkualitas. Wah, sepertinya aku ingin membeli kain itu dan perhiasan ini. Baik, Putri, akan saya siapkan. Putri, aku sangat tidak sabar melihat kau mengenakan kain dan perhiasan tersebut. Pasti kau terlihat akan sangat cantik sekali. Kau juga tidak kalah cantik, Mbak. Bisa saja, Putri. Mbak, bisa aku meminta tolong? Tentu saja, Putri. Aku ingin membeli buah di sana. Baik, Putri. Tetapi kakiku sangat sakit, aku akan pulang terlebih dahulu. Iya, Putri, hati-hati. Hai, Surati, putri kerajaan Kalungku. Maaf, siapakah engkau? Apa kau tidak mengenalku? Suara itu Karung Paksa? Astagfirullah, kau masih selamat. Ya, saya selamat. Dengar-dengar engkau telah menikah dengan raja, dengan putra raja Blambangan. Dan ini saatnya untuk kita balas dendam, Surati. Maaf, Kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak dapat menyelesaikan masalah. Lagi pula, Raden Banterang telah menyelamatkanku.
Aku tidak mungkin mengkhianati suamiku sendiri. Gadis kelas kepala, baik jika itu maumu. Tapi aku punya satu permintaan. Simpanlah ini di bawah bantal tempat tidurmu untuk kenang-kenangan kita. Kakak, Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaan itu. Ia pun menyimpan ikat kepala tersebut di bawah bantalnya, sesuai permintaan sang kakak. Raden Banterang, ada yang ingin beritahu kepadamu. Siapa kau, Brenda? Ada yang merencanakan pembunuhan terhadap dirimu, Apa maksud dari perkataanmu? yakni istrimu. Dia sedang merencanakan pembunuhan bersama kakaknya. Kalau kau tidak percaya, coba lihat di bawah bantal istrimu. Ada tali ikat kepala kakaknya yang berasal dari kerajaan Kalungkung. Terhasut oleh ucapan Rumpaksa, Raden Banterang segera berlari menuju istana. Apakah benar yang dikatakan pria tua itu? Hah, ada. Ini ikat kepala kerajaan Kalungkung. Situ kau rupanya Surati. hah, Kakanda? Aku telah bertemu pria tua. Apakah kau mencoba membunuhku? Ini buktinya. Tidak. Kau terhasut. Cukup. Ini semua rencanamu. Tidak, Kakanda. Jika air ini bersih dan wangi, berarti aku tidak berbohong. Dan jika air ini tetap keruh dan bau busuk, berarti aku berbohong. Betapa terkejutnya Raden Banterang. Sungai yang sebelumnya berwarna keruh seketika berubah menjadi jernih dan harum wanginya. Ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun, sudah terlambat sejak saat itu. Sampai apa itu? Engkau siapa? Apa kau? Kurang salah dia. Siapa Kak Adinda? Kakanda, Ada. ini. Enak. Bohong. Si itu kan yang ngomongnya siapa? Yang ngomong itu Ya, 1, 2, 3. Kelompok, siapa yang ngomong? 1, 2, 3. Kelompok Banyuwangi. Banyuwangi. Pasti gue jual lagi.